Halo teman-teman semua, kembali lagi nih ya di YouTube channel aku. Nah, teman-teman, gimana nih persiapan kalian menghadapi tes SKD CPNS tahun 2021 ini? Apakah masih ada nih di antara kalian yang sama sekali belum belajar nih? Atau justru ada yang belajar setiap hari, bahkan pagi, siang, sore, malam kalian belajar? Nah, teman-teman, aku harap teman-teman terus belajar dan latihan soal sebanyak-banyaknya ya. Oke, di videoku kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa sih kita membahas Undang-Undang Dasar 1945? Ya, karena Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan salah satu pilar negara kita nih teman-teman ya. Dan materi tentang pilar negara ini masuk nih ke dalam kisi-kisi tes CPNS tahun ini. Oke teman-teman. Nah teman-teman, aku mau mengingatkan lagi nih, 4 pilar kebangsaan Indonesia. Yang pertama ada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah untuk soal tentang Pancasila ya, aku udah bikin nih teman-teman 5 soal latihan ya. Silakan teman-teman buat yang belum nonton, scroll video aku ke bawah ya. Oke, sekarang langsung aja nih, kita masuk ke soal yang pertama tentang Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia telah mengalami beberapa kali fase perubahan konstitusi. Ada masa di mana konstitusi yang digunakan adalah konstitusi RIS. Masa berlakunya konstitusi RIS adalah, menurut teman-teman mana nih yang paling tepat nih? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Oke, nah buat teman-teman yang menjawab A, B, C, dan juga E, sayang sekali teman-teman, karena teman-teman jawabannya belum tepat. Oke, karena jawaban yang paling tepat yaitu yang D ya teman-teman. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, kita lihat sekarang ke pembahasan ya. Oke, ini ya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat ya. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, Kak, ini di soal menyatakan bahwa Indonesia mengalami beberapa kali fase perubahan konstitusi. Oke, berarti ada konstitusi apa aja nih teman-teman yang berlaku di Indonesia? Nah, kita lihat ya sekarang. Oke, ini dia teman-teman. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini periodenya 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, teman-teman, Undang-Undang Dasar ini ditetapkan oleh PPKI ya, teman-teman. Dan saat itu, sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Oke, seiring berjalannya waktu nih, ada pemberlakuan konstitusi yang kedua, oke, yang disebut dengan Konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Periode berlakunya 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, ini sebagai akibat bergabungnya Indonesia ke dalam Uni Indonesia Belanda. Oke. Nah, sistem pemerintahannya tadinya kan presidensial ya, teman-teman. Berubah nih menjadi parlementer. Bedanya apa sih, teman-teman? Antara sistem presidensial dengan parlementer? Oke, untuk yang parlementer ini kepala negaranya itu tetap presiden, teman-teman. Tapi untuk kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri. Oke, teman-teman. Dan untuk presiden, dia bertanggung jawabnya kepada parlemen, teman-teman. Oke, selanjutnya ada lagi nih konstitusi yang ketiga, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara ya. Nah, periode berlakunya itu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, di sini teman-teman, negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan ya. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Sebenarnya demokrasi liberal dengan parlementer itu sama aja teman-teman. Nah, tapi
ketika, berlakunya Undang-Undang Dasar sementara ini, terlalu banyak nih teman-teman partai politik yang terbentuk. Ada Partai Nasional Indonesia, ada Masyumi, kemudian, Nahdlatul Ulama, dan juga ada Partai Komunis Indonesia, dan masih banyak lagi nih teman-teman partai-partai lainnya. Nah teman-teman, karena saking banyaknya nih partai politik yang ada ya, kemudian mereka tuh, saling berebut kursi nih teman-teman. Nah akibatnya seringkali juga partai politik ini cepet banget nih langsung berganti. Jadi belum selesai nih, program kerja partai politik yang pertama menjabat, udah langsung nih digantikan oleh partai politik yang kedua. Nah partai politik kedua ini belum selesai, melaksanakan agenda kerjanya, udah digantikan lagi dengan partai politik yang ketiga. Begitu teman-teman, karena, teman-teman harus tahu ya bahwa di tahun 1955 itu ada pemilihan umum yang diselenggarakan pertama kalinya di Indonesia. Diingat baik-baik ya teman-teman. Oke, ternyata Undang-Undang Dasar, sementara ini kurang sesuai nih teman-teman dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 ya, sampai sekarang nih teman-teman, akhirnya diberlakukan kembali nih Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ditandai dengan apa? Ditandai dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Oke, sampai di sini teman-teman mengerti ya? Silahkan nih yang mau screenshot biar bisa, teman-teman ulang lagi nih dan teman-teman bisa hafalkan. Oke ya? Kita lanjut lagi nih teman-teman ke soal yang berikutnya. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai beberapa fungsi untuk negara. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi untuk... Oke teman-teman, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Kembali ke soal ya, sebagai hukum tertinggi. Nah, kira-kira yang paling logis yang mana nih teman-teman? Oke, coba kita lihat yang ada kaitannya dengan hukum ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Karena kenapa? Ini yang paling logis lah, yang paling mendekati dengan hukum tertinggi ya, sesuai dengan soal. Nah, acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Oke, kita lihat ke pembahasan ya teman-teman. Nah, ini dia fungsinya. Yang pertama itu pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, alat kontrol. Apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak nih dengan norma hukum yang lebih tinggi? Dan apakah norma tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, teman-teman, di situ ada pernyataan ya. Apakah norma tersebut bertentangan atau tidak nih dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada pernyataan juga nih tentang norma hukum yang lebih rendah. Oke, sekarang kita lihat nih teman-teman. Ya, ini dia tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini adalah urutannya nih teman-teman. Yang pertama ini yang menurut Undang-Undang Nomor 10 dulu ya. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 ya, sesuai teman-teman bahwa dia berkedudukan sebagai hukum yang tertinggi. Di bawahnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Kemudian yang di bawahnya lagi ada keputusan presiden dan peraturan daerah. Nah teman-teman, peraturan yang di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ya, seperti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah dan seterusnya, itu tidak boleh bertentangan nih teman-teman dengan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pertama, itu Undang-Undang Dasar 1945. Sama ya teman-teman dengan undang-undang yang tadi nih, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Oke. Urutan yang kedua itu ada TAP MPR. Yang ketiga, itu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, ada peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima ada peraturan presiden ya.
Kemudian yang keenam, nah yang keenam dan yang ketujuh ini sebelumnya kan kalau di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu digabung ya teman-teman. Nah tapi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dipisah ya. Pertama itu ada peraturan daerah provinsi, kemudian ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah teman-teman silahkan nih yang mau menghafalkan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Karena kadang juga ada di soal nih, urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ya, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa nih urutannya gitu. Jadi teman-teman harus bisa menghafalkan ya tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia dilakukan oleh... Oke, apa teman-teman jawabannya? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Nah mungkin ada yang bertanya nih, loh kak bukannya BPUPKI ya kak yang membuat rapat untuk membuat rancangan undang-undang dasar? Kok bisa jadi PPKI kak? Oke, kita lihat nih teman-teman. Nah, untuk PPKI sendiri nih ya, nah itu penetapan undang-undang dasarnya saat sidang pertamanya, tanggal 18 Agustus 1945. Nah ini hasil sidang mereka. Aku udah bahas juga sih teman-teman di videoku sebelumnya, tapi di sini aku ulang lagi ya. Pertama nih, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Oke. Nah, sekarang nih pembahasan dari pilihannya ya, kita coba bahas teman-teman. Untuk BPUPKI sendiri, mereka ini membuat rancangan dasar negara dan undang-undang dasar teman-teman ya. Tapi yang menetapkan itu adalah PPKI, oke? Pada sidang berapa teman-teman? Sidang pertamanya. Ingat baik-baik ya. Sekalipun BPUPKI yang merancang, tapi yang menetapkan adalah siapa? PPKI. Oke. Nah, sekarang panitia 9 nih. Panitia 9 ini yang melahirkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Nah, teman-teman ingatlah ya, saat itu ada perbedaan pandangan tentang sila pertama. Oke, dan sesudah mereka menemukan kesepakatan, lahirlah nih Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada istilah Dewan Konstituante ya. Nah, mereka inilah yang membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya, kita udah berlatih 3 soal nih. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang keempat teman-teman. Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan di Indonesia pada tanggal. Oke, ini masih berkaitan dengan soal yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman menyimak ya soal sebelumnya itu udah ada nih sebenarnya jawabannya. Oke, tanggal berapa teman-teman? Tanggal 18 Agustus ya 1945. Oke, saat sidang pertama PPKI. Nah, kita lihat nih pembahasannya. Oke, ini ya teman-teman. Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sah pada saat sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu kan ada opsi jawaban 1 Juni ya. 1 Juni 1945 itu apa sih? Nah, kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, kemudian tanggal 16 Agustus 1945. Nah, di sini Soekarno dan Hatta diculik nih teman-teman oleh golongan muda ya ke Rengas Dengklok agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Karena di sini ada perbedaan pendapat teman-teman antara golongan tua dan golongan muda. Kalau golongan muda tuh maunya, ayo dong cepet kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Nah, tapi bagi Soekarno dan Hatta itu atau bagi golongan tua, tunggu dulu gitu. Jadi akhirnya Soekarno dan Hatta diungsikan nih ya ke Rengas Dengklok. Nah ini 1 hari sebelum peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, nah sekarang ada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945.
Nah, ini adalah sidang PPKI ya teman-teman, ada 3 kali sidang. Nah, untuk lengkapnya, isinya apa aja sih? Aku udah bahas nih teman-teman di video aku sebelumnya, jadi silakan teman-teman tonton video aku. Oke, lanjut lagi ya ke soal yang kelima. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan agar Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas. Aduh, kayaknya ribet ya teman-teman kalau ngelihat seperti ini, banyak banget angkanya. Tapi mau tidak mau nih teman-teman harus bisa menghafalkannya. Oke, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Ada yang jawab C, K, atau D? Oke, tapi jawaban yang paling tepat yaitu yang B, teman-teman. 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Oke, kita lihat nih ke pembahasan ya, teman-teman. Nah, di sini aku buat nih yang sebelum amandemen berapa, setelah amandemen berapa ya. Karena di video aku bakalan membuat pembahasan yang selengkap mungkin nih teman-teman. Biar teman-teman bisa lebih mempersiapkan diri lagi dan teman-teman bisa paham nih materinya. Jadi nggak cuman sepenggal-sepenggal aja, tapi aku kasih nih teman-teman pembahasan selengkap-lengkapnya. Oke, nah sebelum amandemen terdiri dari apa aja sih? 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan. Ingat ya, ini sebelum amandemen ya. Nah, setelah amandemen nih menjadi 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Oke, sesuai ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke teman-teman, sekian dulu nih video kali ini yang membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sebenarnya hanya sekedar pembukaan aja nih buat teman-teman semua. Karena mungkin ada yang bertanya nih, kok nggak ada pertanyaan tentang pasal-pasalnya sih Kak? Karena kan suka juga ya keluar ya teman-teman, sering lah keluar tentang pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tenang ya teman-teman, nanti ada video khusus tersendiri nih yang akan membahas tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi buat teman-teman stay tune terus di video aku. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang, like juga, dan komen nih teman-teman mau bahas tentang apa. Aku bakal ngusahain ini untuk menyajikan apa yang teman-teman minta. Oke ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku dan salam sukses.